Pernah nggak kalian membayangkan, di saat jutaan supporter berharap semakin banyak pemain terbaik dipanggil ke timnas Indonesia, justru John Hartman mengambil keputusan yang membuat publik terkejut. Kenapa hanya membawa 23 pemain ke Piala AFF 2026? Bukankah Indonesia sekarang punya stok pemain yang jauh lebih banyak dibanding beberapa tahun lalu? Dan yang lebih mengejutkan lagi, benarkah dua pemain naturalisasi terbaru, Luke Vickery dan Mitchell Baker, langsung mendapat tempat di skuad Garuda? Kalau benar, lalu siapa yang harus mengorbankan mimpinya? Keputusan ini langsung memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian menganggap Hartman sedang mengambil langkah berani, namun tidak sedikit pula yang menilai keputusan tersebut terlalu berisiko. Di media sosial, nama John Hartman kembali menjadi perbincangan. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mempertanyakan mengapa skuad dibatasi hanya 23 pemain, padahal kualitas pemain Indonesia saat ini sedang berada di titik terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pertama kali datang menangani timnas Indonesia, John Hartman memang dikenal sebagai pelatih yang tidak suka membuat keputusan berdasarkan popularitas. Baginya, nama besar bukan jaminan mendapatkan tempat di skuad utama. Filosofinya sederhana, siapa yang paling siap, dialah yang bermain. Prinsip itu pula yang kini kembali diuji menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Di balik keputusan tersebut, banyak pihak percaya Hartman sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tidak sekadar memilih pemain terbaik satu persatu, melainkan membangun sebuah tim yang benar-benar saling melengkapi. Dalam turnamen sepadat AFF, chemistry dan keseimbangan tim seringkali jauh lebih penting daripada sekadar kumpulan pemain bintang. Drama semakin memanas ketika muncul kabar bahwa dua pemain naturalisasi terbaru, Luke Vickery dan Mitchell Baker, menjadi bagian dari daftar pemain yang dipersiapkan. Kehadiran keduanya tentu membawa harapan baru. Mereka datang dengan pengalaman sepak bola modern yang diyakini mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di berbagai lini. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan. Banyak supporter penasaran bagaimana kualitasnya setelah proses naturalisasi akhirnya rampung. Sejak awal, ia memang diproyeksikan menjadi pemain yang mampu memberikan warna baru di dalam tim. Karakter bermainnya dinilai sesuai dengan gaya sepak bola yang ingin diterapkan Hartman. Sementara itu, Mitchell Baker juga tidak kalah menarik perhatian. Pemain yang dikenal memiliki disiplin tinggi itu diyakini mampu menambah kedalaman skuad. Kehadirannya bukan hanya memperketat persaingan di posisi yang ia tempati, tetapi juga meningkatkan standar latihan seluruh pemain. Menariknya, keputusan memasukkan pemain naturalisasi baru tentu bukan tanpa resiko. Adaptasi menjadi tantangan pertama yang harus mereka lewati. Mereka harus memahami karakter rekan-rekan setim, tekanan luar biasa dari publik Indonesia, hingga tuntutan untuk langsung tampil maksimal sejak pertandingan pertama. John Hartman tampaknya sudah memahami tantangan tersebut. Karena itu, ia lebih memilih membawa pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik dibanding sekedar memenuhi ekspektasi publik. Dalam sepak bola modern, setiap pemain memiliki fungsi yang sangat spesifik, bukan hanya sekedar mengisi daftar nama. Jumlah 23 pemain sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam turnamen internasional. Namun yang membuat publik terkejut adalah banyaknya pemain berkualitas yang kemungkinan besar harus rela tidak masuk skuad. Persaingan di timnas Indonesia kini benar-benar berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Beberapa pemain yang sebelumnya langganan membela Garuda kini harus bekerja lebih keras jika ingin mempertahankan tempatnya. Tidak ada lagi jaminan berdasarkan senioritas, semua kembali dimulai dari nol. Hal inilah yang membuat persaingan di pemusatan latihan dipastikan berlangsung sangat ketat. Di sisi lain, keputusan Hartman juga memperlihatkan bahwa timnas Indonesia mulai memasuki era profesional. Seleksi dilakukan berdasarkan performa, kebutuhan taktik, kondisi fisik, dan kesiapan mental. Faktor-faktor tersebut kini menjadi prioritas utama dibanding sekadar nama besar. Jika melihat perkembangan beberapa bulan terakhir, proyek naturalisasi memang menjadi salah satu langkah besar PSSI untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia.
Namun Hartman tampaknya ingin menegaskan bahwa naturalisasi bukan tiket otomatis menjadi pemain inti. Semua tetap harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Masuknya Luke Vickery dan Mitchell Baker justru membuka persaingan yang lebih sehat. Para pemain lokal dipaksa meningkatkan kualitas agar mampu bersaing. Sebaliknya, pemain naturalisasi juga dituntut menunjukkan bahwa mereka memang layak mengenakan lambang Garuda di dada. Bila keduanya mampu beradaptasi dengan cepat, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memiliki variasi permainan yang lebih lengkap. Kedalaman skuad akan semakin baik, dan pilihan taktik yang dimiliki Hartman menjadi jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Namun perjalanan menuju gelar juara AFF tentu tidak akan mudah. Lawan-lawan seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya juga terus memperkuat tim mereka. Tidak ada pertandingan yang bisa dimenangkan hanya dengan nama besar pemain. Yang dibutuhkan sekarang adalah kerjasama tim, disiplin, dan mental juara. Hartman tampaknya sedang membangun fondasi itu sejak hari pertama pemusatan latihan. Ia ingin setiap pemain memahami bahwa mereka bermain bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai supporter, tentu kita berharap semua keputusan ini benar-benar membuahkan hasil. Karena pada akhirnya, yang diingat publik bukan siapa yang dipanggil atau dicoret, melainkan apakah timnas Indonesia mampu mengangkat trofi juara atau kembali pulang dengan penyesalan. Di media sosial sendiri, reaksi para fans langsung bermunculan. Ada yang menyebut Hartman sebagai pelatih paling berani yang pernah dimiliki Indonesia. Namun ada pula yang khawatir, keputusan membawa hanya 23 pemain justru akan menjadi bumerang apabila terjadi cedera atau akumulasi kartu selama turnamen. Kalau kalian termasuk fans garis keras timnas Indonesia, pasti paham satu hal. Mendukung Garuda bukan hanya saat menang. Kita sudah melewati begitu banyak kegagalan, begitu banyak harapan yang kandas di depan mata. Karena itulah, setiap keputusan pelatih sekarang selalu terasa sangat emosional. Kita ingin melihat Indonesia benar-benar berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik Asia Tenggara. Bayangkan jika Luke Vickery langsung tampil gemilang pada laga debutnya. Bayangkan pula Mitchell Baker mampu menjadi sosok pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Momen seperti itulah yang selama ini dinanti jutaan pendukung Garuda. Sebuah bukti bahwa proses panjang naturalisasi benar-benar memberikan dampak nyata. Namun sebaliknya, jika eksperimen ini gagal, kritik pasti akan datang dari segala arah. Hartman tentu memahami tekanan itu. Tetapi seorang pelatih besar memang harus berani mengambil keputusan besar. Tidak semua orang akan setuju, namun hasil akhir nanti yang akan menentukan apakah langkah tersebut benar atau salah. Satu hal yang pasti, Piala AFF 2026 bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah panggung pembuktian bagi John Hartman, bagi para pemain naturalisasi baru, dan bagi seluruh generasi timnas Indonesia yang sedang berusaha mengubah sejarah sepak bola nasional. Kini semua mata tertuju pada daftar resmi skuad Garuda. Siapa yang benar-benar akan berangkat? Siapa yang harus mengubur impian membela merah putih di AFF 2026? Dan mampukah kombinasi pemain lokal dengan Luke Vickery serta Mitchell Baker membawa Indonesia menuju gelar yang selama ini begitu dirindukan? Karena cerita ini belum selesai. Justru babak paling menegangkan baru akan dimulai ketika peluit kick-off pertama dibunyikan. Pada video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam siapa saja pemain yang berpotensi menjadi starter pilihan John Hartman, siapa kejutan terbesar yang masih disembunyikan, dan mengapa ada beberapa nama besar yang kabarnya terancam gagal masuk skuad akhir timnas Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, karena kejutan sesungguhnya mungkin baru akan terungkap.